perlu nggak cara atau terapi lain yang harus kita pakai dalam menghadapi berbagai penyakit masyarakat, kemaksiatan yang berkembang seperti LGBT, perzinahan, perjudian, narkoba, dan lain-lain. Nah, untuk siang hari ini kita mencoba mengevaluasi kembali, dan mungkin nanti dalam diskusi akan kita perluas cakupan dari pembahasan kita. Saya pernah menulis ringkas tentang harapan kita kepada generasi yang akan datang. Saya minta ini slide terakhir saja yang ini. Nah, itu. Ada 5 pilar islah perbaikan. Ini pernah saya sampaikan dulu di dalam pertemuan di tingkat provinsi ketika kita menyusun rencana pembangunan jangka pendek ke jangka panjang. Ketika itu saya lupa ya. Saya menawarkan ada 5 langkah. Yang pertama, berangkat dari rumah tangga. Yang kedua, melakukan aktivasi kembali terhadap gerakan basurau, bukan kasurau. Kasurau kita sudah kasurau. Yang ketiga adalah cegah kemungkaran dari bawah, membasuh dari bumi dengan mengukuhkan aturan Banagari dan menghidupkan serta memfungsikan kembali Paganagari. Yang keempat, mengembangkan pola pendidikan secara mengatur adat memakai yang lebih bertumpu kepada ketauladanan. Dan yang kelima, kembalikan peran dan fungsi Tunku Tigo Sejarangan dalam implementasi tata kelola pemerintahan secara jujur dan bertanggung jawab. Ini ada 5. Ini dalam pandangan saya ketika itu, tentu ini bisa dikurangi, bisa ditambah, karena semua kita bisa menganalisa. Nah, saya melihat 5 langkah itu kalau kita jalankan, mudah-mudahan bisa efektif menghadapi berbagai kemaksiatan yang terjadi. Tapi masalahnya, ini kan baru usulan. Siapa akan menyandang ini semua? Ini yang persoalan berat. Karena barisan kita itu centang perenang. Ini harus jujur kita katakan, banyak orang yang kadang tersinggung ketika saya mengatakan. Nenek mama boleh dikatakan mereka tidak lagi satu barisan. Kalau tidak percaya, coba petakan dalam setiap nagari mana antara nenek mama nandak bermasalah. Padukan dan dua bagai ketuanya. Adonan datuk bertangka dalam pemangku jabatan. Dan tak seketik masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah kepemimpinan adat yang tidak bisa diselesaikan. Jadi kalau tokoh-tokoh tidak bisa menyelesaikan dirinya sendiri, ba'ala kau menyelesaikan orang. Kalau kita angkat ke atas lagi, tambah rumit lagi. Organisasi adat berskala provinsi itu lebih 20. Dan anehnya 20 itu tidak ada sama duduk ada tuh. Duduk surang, yang lain tagak. Dibalik kabar alik, naik mama anak itu, turun mama anak itu. Gimana mereka akan menyelesaikan anak, akan menyelesaikan sesama?
Kalau pitua, ya oleh berapi-rapi. Alam lawi, padang lapang. Itu cik tungku baru. Tungku yang kedua ulama. Ulama intai-baintai. Mencari panggung berbagai macam menjadi orientasi ini. Ulama sibuk metong kaji dan disampaikan kawan 5 kategori cik di situ awak meniti. 5 orang nak jatuh di situ pun awak satu menundun. Hal-hal seperti itu sekarang terjadi. Diajak untuk melupakan dulu masalah-masalah yang bersifat furu'. Awak cari adalah masalah yang tumbuh di tengah masyarakat. Awak dahulukan itu. Saya tidak mahu. Awak karya aja kelompok awak sorang-sorang. Ambo Muhammadiyah, ambo Tarbiyah, ambo NU. Kurang nandak sekelompok, ya ambo nak bagian ambo. Sibuk jadi dirinya sorang-sorang. Habis di mazhabnya masing-masing. Heboh dengan berbagai macam kaji bid'ah membid'ahkan dan dibid'ahkan kena singgung nama bid'ahkan tak nama surut heboh. Sedangkan umat digerogoti juga ada LGBT berbagai macam. Tak mau diimbau karena nyusan tiang sadon. Urusan umur, urusan tua tak peduli lagi. Sialanya, ambo kan sekolah lo jauh keluar negara. Itu korup ulama, mubalik pada dai. Lalu le korup cendikiawan. Serupa itu pun dan santiang awak dan mengerti awak. Kalau orang mengecek lama tentu dia ni mak malu jadi. Kami adalah meneliti. Kami dan duduk di perguruan tinggi. Nah, apalagi kalau mencari pulau ke pemerintahan. Ulama yang keritampinnya kalau oleh namu bersorak untuk mereka ketika mencari kursi. Ini mama diimbau kalau lain mama tu nama membawa nak kemenakan dukungnya untuk dapat jabatan. Jadi sadu awak kalau awak bicara tungku tiga sejarangan sedang berpenyakit. Tu nanti gua kuat suruh mau ubik penyakit masyarakat yang model ini. Ambo rasul tak perlu ambo datang pe menjawabnya awak pandai menjawab surang-surang. Kadang-kadang kalau diundang model kini ko maju-maju surut kaki kamu penuhi atau tidak. Tapi keganti-ganti beretong, keganti-ganti mota, ya sudahlah, tibo jo lah bu. Kok lagi bisa jo yang kena mengenakan. Mungkin tak banyak dan ingin mau sampaikan dalam kesempatan kini. Dan iko wak cukupkan dulu 5 pilar iko. Alih wak ke slide baru dan namo kirim tadi. ABS SBK, ABSB Semam Budaya Madani itu dan tadi mau kirim. Adonan baru tadi. Nah, ABS SBK. Nan iko dah, nak nan cik lagi. Slide-nya cik lagi. Dan barulah berkirim tadi ke Ridho. Dan warna hijau. Dan di situ kamu menyampaikan konan baru Pak, konan lama. Orang kini kan sibuk dengan daerah istimewa. Hah? Judulnya
ABS-SBK, ABSB, Senam Budaya Madani. Itu judul. Enggak. Saya tanya ke Ridho balik. Nah, situ, anda, konan lama kok. Sebelum itu. Saya cari, baru dikirim tadi. Mana? Sebenarnya letak keistimewaan awak kau di mana? Awak kan taruh bangga dengan adik awak. Kalau mau mencari keistimewaan Renah Minang kau ada pada 5 poin. Yang pertama ada pada nilai dan prinsip ABS-SBK. Jadi nan adik Minang itu sebenarnya kehebatannya tidak terletak pada prosesi seremonial. Nah, mungkin nggak berbeda awak sih kok betul. Kalau banyak orang, apalagi orang pariwisata, itu mencari keistimewaan itu pada pernak-pernik, pada tampilan, pakaian, acara, baralik, berbagai macam. Kalau mau tidak di situ letak. Kalau itu tergantung orang mencari. Tidak di awak sini santiang. Payah ke daerah lain banyak pula mereka gayanya. Tapi yang istimewa di Minangkabau itu sebenarnya nilai. Karena itu adik Minang itu sebenarnya kaya dengan nilai. Tapi nan rumi awak kini, banyak orang mengaku beradik bukan nilai yang dipakai. Tapi tampilan. Jadi kalau awak kini memburukkan gaya politik pencitraan, sebenarnya awaklah memakai pula cara serupa itu. Padahal adat Minang itu, esensi dasarnya adalah nilai. Dan itulah yang dahulu dirumuskan oleh tokoh-tokoh Minangkabau. Yang akhirnya berujung dengan kesepakatan syarat mengatur adat memakai itu ujung. Jadi ujung dari perjalanan penetapan ba'a adat yang akan dipakai di ranah Minang bukan alam tekambang jadi guru. Walaupun dalam Pituh Ahmad Datuk itu meletakkan pula terakhir. Alam tekambang jadi guru itu proses awal orang Minang membuat adat istiadat. Menata tatanan sosial. Ketika Islam alum masuk, terima orang Minang membuat berbagai kearifan tatanan aturan sosial mereka dari alam tekambang. So, sebelum Islam masuk itu yang dipakai di orang Minang merumuskan termasuk terkait bahan kok kaindu yang disebut dengan basuku. Dahulu suku dan keturunan di awak Minangkabau sebelum Islam menyatu. Sebagaimana menyatunya orang di luar antara suku dengan keturunan mereka. Karena itu sebelum Islam tiba, patut disebut orang Minangkabau dulu matrilineal dan daerah lain patrilineal. Dulu sebelum Islam. Karena dahulu suku awak Malakek je keturunan awak. Jonasab awak. Tapi setelah Islam masuk, tidak serupa itu lah doh. Makanya ambo kecian tarikh, ambo tidak setuju orang Minangkabau kini dianggap menganut sistem kekerabatan matrilineal. Karena di awak antara suku dan nasab lah berpisah. Suku ditarik ke garis rahim. Dalam syarat ulul arham namanya. Sedangkan nasab didudukkan melalui tali darah nasab ke bapa. Jadi tidak patutlah istilah ilmu sosial itu pakai-pakai di Minangkabau. Karena tidak sesuai lagi. Dulu mungkin dia. Karena dulu orang bersuku langsungnya kaiduan. Bapak pun terkadang tidak terlalu penting zaman dulu. Tapi ketika Islam tiba, orang Minang memakai duo
sistem kekerabatan. Mereka bernasab, mereka bersuku. Nasab tadi tidak sama aja suku. Adalah nama ngecen itu nasab adik ibu ya. Jangan dipakai-pakai istilah diambil dari suatu ranah keilmuan, dipindahan kemudian diartikan baca nyawa. Ndak. Sebab talantuang syarak manintasaba ila ghairi abi wa mal'unun. Siapa yang bernasab kepada selain bapaknya terkutuklah dia. Jadi istilah nasab jangan ditukar-tukar. Nah berarti awak ke ibu awak tidak bernasab, tapi bersuku. Nah dengan begitu maka berimbanglah di Minangkabau dua pemakaian. Salahkah? Tidak ada yang salah dalam hal itu. Tidak ada syarat melarang orang membuat kelembagaan berdasarkan ikatan rahim. Kan suku di dalam adik Minang kan limbago namanya. Limbago kaum. Yo kalau di bahasa Indonesia limbago ya lembaga. Kalau dirubah benar jadinya jadi organisasi. Nah kalau orang membuat keorganisasian kelembagaan berdasarkan yang lain, masa iyo berdasarkan tali rahim diharamkan? Tidak mungkin. Berapa banyak kini kelembagaan berdasarkan sama-sama sekolah, alumni namanya. Berdasarkan sama-sama sekampung. Berdasarkan sama-sama seangkatan. Berbagai macam. Itulah limbago. Nah kini ada orang mengelompok dengan alasan karena mereka batali rahim. Nah itu dinamakan suku. Tapi tidak nasab ke situ. Orang Minang mendudukkan nasabnya ke bapaknya. Karena nasab perlu di Minangkabau. Nah tapi banyak orang Minang yang tidak peduli Jeko. Padahal keputusan Ratu Pusako tinggi di Ratu Pusako rendah itu tagak di atas dua kekerabatan tadi. Kalau itu dianggap enteng, berarti kama ke didudukkan Ratu Pusako rendah. Jadi Ratu Pusako tinggi, tagaknya nanti di atas garis kesukuan, anji suku. Sedangkan Ratu Pusako rendah, duduknya di atas nasab. Jadi kedua kok tidak boleh timpang. Nah itu nawak sabut nilai. Nilai itu di Minangkabau dek karena mereka membuat aturan indak mengunci mati kesadonyo, indak babu arek sadonyo, tapi ada yang babu lunggak. Tandanya mereka tidak pernah mengkadimkan setiap aturan yang dibuat mungkin terjadi perubahan. Sekali ia gadang, sekali tapian barang. Karena itu mereka buat aturan dalam dua bagian. Yang pertama nambah buah mati, dan kedua babu senta. Akhirnya ketika Islam masuk, mereka lapang dado menerima. Walaupun itu prosesnya panjang. Bahkan kalau telusuri catatan sejarah, kadang berdarah pula bagi. Karena sebahagian adonan alun tulus menerima Islam. Islam bayuan juga, tapi madu ayam jalan juga. Sama juga kini, ambo kadang kalau duduk jo orang-orang dan pegiat anti narkoba, ada satu data dan ambo dapet. Apa pintu masuk orang menjadi pecandu narkoba, termasuk juga menghisap ganja dan lain-lain kok. Jadi aku cek kawan-kawan kok, pintu yang paling mudah dimasuki adalah orangnya parokok biar. Jadi rokoklah yang menjadi pintu. Nah ketika itu berputar dalam kepala bambu mengecengkan nenek mama anakku. Fatwa mo kecaan rokok haram tu nenek mama yang paling karih menantangnya. Ya tu kelebihan mana. Nah. Padahal kalau ditanya mana orang yang perokok tu tak berani lah yang ngecem mubah dah. Pelang-pelang muka ruh. Aku merokok matuak.
Ambo ya tidak setuju ibu ya haram lah. Tu ada mana tu? Ambo makruh ibu ya. Makruh tu apa artinya tu mak tu? Ya makruh tu kalau di kerajaan nak udah suak bu ya. Kalau tinggal mak tu, tinggal mau palo. Pada tu sebentar majak anak pada tu buat palo. Pada tu baru dah muah. Nah, ayo susah ibu ya. Itulah dulu tabari di dalam pitua kami tu. Rokok sebatang minta diisuk. Nah, itu merumi. Apa caranya leh? Nah, kecek dan aktivis tadi itu, pintu orang tu bernarkoba itu salah satunya adalah perokok. Nah, apa yo mana merokok tu berbuah mati nadeknya. Nggak bisa lagi dia diganti juga gulu-gulu bagai. Nah, tentu tak pulang kawak balik untuk meninjau ekosadar. Itu salah satu contoh. Nah, jadi dengan demikian, awak kau sedang berada di dalam dilematis kan memakai nilai-nilai awak sendiri pun tidak mendudukkan. Seperti tadi. Alik-beralik awak itu, tidak awak dudukkan je nilai. Jadi jangan dikecekkan bahawa alik-beralik di Minangkabau itu rusak dek kerana adik lama saja. Adik baru tak terbendung di nenek mama. Coba tanya awak kini jujur-jujur. Ambo kan seketik banyak membolo galau lah. Usiang mau memikian dari mana datangnya alik berorgan tunggal ke duluan. Lepas nek mau mencari mamangan adiknya. Dan serupa itu tak ada suruh doa. Dulu pupuk dan diambui. Kini indah. Joget yang dilakukan. Datanglah dengan alasan ABSSBK, kita akan membuat aturan di negara dan sesuai dengan ABSSBK. Buatlah peraturan, berorgan boleh, tapi terbatas sampai jam 10 malam. Dan penyanyinya harus pakai jilbab. Tunggu tanya ke nek mana mak membuat itu. Tu ya, iyalah sabana terletak dalam adik itu mak. Dan pedusi berjilbab, roknya sampai itu berjoget di muka mak datuk itulah dalam adik sebenarnya tu. Tak terjawab. Bertanyalah ke Bundo Kanduang. Bundo, tu. Kan tiap sebentar Bundo Kanduang di mana-mana mengaji sumbang 2 balik. Tu pedusi naik ke atas panggung tu, dia joget kan apanya, galaknya, kesuak, kekidak, itu sumbang dan keberapa kira-kira tu Bundo. Ada nalai berani menjawab sumbang sado ya. Tu di mak SSBK-nya tu. Jadi kalau mau berpendapat kini kau, kalau memang adik kau dipakai sebagai pagaran kokoh awak di ranah Minang, jalan pertama awak tata balik adik kau. Nah, amuah nak amuah, setuju tak setuju, harus ditata ulang. Didudukkan balik. Biasanya harus didudukkan bukan adik dan semana adik. Karena adik semana adik itu nilai. Tapi antara nilai jo implementasi di dalam berbagai kegiatan tak nyambung kini tu. Sumbang 2 waleh dibaca jo. Dan di kerajaan sumbang sadonyo. Awak berkata juga balam lapang badado lapang balam lebar, tetapi nan terjadi bersampian hati. Awak sabuk jo tanah hulayai dijual nak makan bali, digadai nak makan sando, tapi nan terjadi. Jadi antara nilai dengan implementasi bentuk di jurang nama beda. Ko di lambah dan siko, dan cik di lambah dan sinan. Tidak bertemu-temu. Jadi kalau ada ingin efektif untuk mengantisipasi kemaksiatan, maka jujur awak, adat awak harus awak tata ulang. Antara nilai dengan implementasi harus menyambung. Itu satu pandangan apa. Kemudian berikutnya,
Dan kedua, dan harus kita bicarakan balik untuk mengefektifkan itu adalah iyo seiring sejalan antara tungku tiga sejarangan tadi tak boleh tagak surang. Apa lain meninggalkan lain. Harus tagak bersama. Satu arah dan tujuan. Kalau bertikai wak dalam hal itu berisiko. Karena pertikaian-pertikaian nan diperbuat dakwah kini itu tidak hanya sebatas sikap lahiriah, tapi lah masuk ke dalam apa? Ke dalam hati wak surang-surang. Jadi tersuah dikecekkan dari Nabi SAW ketika Nabi merapatkan saf ketika salat. Apa kata Nabi? Sawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskanlah saf, jangan bertikai-tikai pula hati kalian nanti. Nah, awaklah sampai ke tingkat itu soalnya kini. Karena pertikaianku dipelihara. Akhirnya susah hati awakku menyatu. Kadang malu awak ketika membaca ayat tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka itu bersatu, padahal hati mereka itu berserak-serak. Nah, itulah yang terjadi. Itu ada di dalam hidup bernagari. Tidak saya lihat sama dia. Dalam berbagai korup yang tadi lama singgung di awal. Ulamanya serupa itu, nenek mamak serupa itu, tokohnya serupa. Nah, karena itu usulan langkah yang kedua, kalau ambo berpendapat, harus kembali rekonsiliasi. Tak usah jauh-jauh mencalik. Awak kan kadang kalau cerita ikut tekan lo alik balik nah. Makanya kalau awak buat lo balik deklarasi, habis dia deklarasi tu sebentar. Di negari dan perlu. Tak perlu jauh-jauh. Kalau setiap negari bisa menyelesaikan masalahnya, ranah Minangkabau selesai. Semuanya masalah LGBT. Mungkin awak lah bersuara berulang kali bukan betul. 10 tahun lebih tambah menghimbau melalui Majlis Ulama Sumatera Barat. LGBT itu indahkah selesai hanya dengan sebatas undang-undang dan peraturan. Walaupun itu perlu, bukan tak perlu. Perlu. Tapi tidak selesai dari itu. Mencari contoh kan sudah. Mama-mama Datuk lain labara perda nan ado di tingkat Sumatera Barat kolam undang. Ambolah satu dulu ketika menyusun perda pekat. Karena perda pekat penyakit masyarakat tahun berapa tu Pak Gamawan. Nah, kemana nasibnya perda tu kini? Nam penyakit bertambah pakai je. Nam perda bajanya perda. Sudah itu muncul pula kalau tidak salah 2018 adalah perda ketahanan keluarga. Nah, kemana nasibnya gini? Petang sebelum di penghujung yang di MUI Sumber adalah perda kebudayaan. Sebelum itu pernah pula duduk jambo berkonsultasi Pak Aristo, lahir pula perda Nagari Adat. Nah, kemana sih perda-perda itu gini tuh? Pitilah habis sekian banyak. Ambo tidak mengecekkan perda itu tidak perlu. Tetapi masalahnya adalah karena orang Minang kok berbeda sebenarnya. Jadi kalau awak memimpin, sebenarnya awak harus memahami psikologis dari masyarakat yang dipimpin. Orang Minang kok cie dan jadi pantangnya. Ini ditunjuk ajari itu dia orang Minang tu rumit. Pemimpin orang Minangkabau itu gak payah. Para banyak tokoh Minangkabau di tingkat nasional tiba pulang ke kampung
hilang kuku Maka itu di Minang kok tak ada orang nak jadi nak buah, sado jadi ketua. Kalau nak percaya pada tu dengar orang mohta di lapau. Tak ada anggota seorang ketua sadonya. Ketua ketua, aman ketua. Saya ketua ini ni, lelok ketua sadonya. Anggota tak ada, pokoknya di ketua. Nah itu karakter itu. Satu sisi positif. Apa positifnya? Kalau merantau orang awak itu tak lama jadi nak buah. Ada rencanya. Yalah di nak buah 3 bulan setelah itu bangkit kain kostek lain. Bawa ke mungko. Ngalih bawa kilimo. Saya jadi bos namun. Walaupun anggota surang. Ada semangat untuk berjuang tak takut berhadapan dengan tantangan itu bagus. Nah, tapi ketika di dalam tatanan sosial itu menimbulkan masalah. Nah karena itu nampak yang efektif di orang Minangkabau itu kalau akan melakukan satu gerakan mereka nak berbuat. Nah karena itu kesadaran itu kok dapat tumbuh dari bawah. Awak menyebutnya membasuh dari bumi. Nah kalau mereka namuah karena Jawa mengalih. Ibarat air itu membandai saja lahnya. Kalau lah tagak pegaran tu api saja nih. Nah karena itu sejak dulu ambo yakin awak bisa mengantisipasi LGBT itu. Tapi nampak yang efektif gerakan yang dibuat dari nagari nama membuat. Nah tapi kan itu nanda ada dan namu menggerakkan. Nagari itu kan anda menolak. Nagari nama membuat peraturannya. Dan secara hukum nasional, negari berpeluang berlindung di bawah kebolehan untuk melakukan hukum adat selingkah negari. Apalagi Undang-Undang Nomor 7 awaklah dijalankan berkarakteristik itu. Nah, kalau setiap negari lama berlakukan hukum adatnya, orang dan separuh masa ada punishment, hukuman, ada proses yang harus dijalani. Kalau setiap negari lah bisa serupa itu, maka sedikit demi sedikit penyakit itu akan menjauh. Nah, tetapi barang negari na namanya serius. Nah, tentu harus dielaborasi, dikaji pula balik. Barang kau tak amah. Bisa jadi tak peduli. Karena kini awak dikurang dengan pemahaman. Kami salah anak awak, anak orang jangan diurus loh. Nah, itu keliru tu. Betul juga. Mungkin disebabkan kerana tidak kompak. Dan bisa jadi juga disebabkan kerana pagar negari dan semestinya menjadi pagaran kokoh tegak kampung, pagar kampung itulah runtuh. Itu balang adik tidak berfungsi lagi. Remaja masjid tidak bergerak. Bahkan pemuda tidak tagak. Akhirnya tidak ada penyatuan. Nah kini kalau seluruh itu bisa dibenahi di bawah balik, perda aturan itu tinggal mengokohkan saja lain. Tapi kalau aturan yang ditegakkan dulu, nah jadilah serupa dan lain-lain. Jadi kalau ambo berpendapat, negari ko, daerah atau Minangkabau ko, kini memang tertumpang ke tangan awak. Allah mencari usaha awak. Wa qul i'malu, katakanlah, beramallah. Fasayarallah, Allah akan mencari. Yole sungguh awak nak serius awak menghadapi ko dengan karya, dengan kerja. Bukan hanya dengan ceramah dan seminar. Nah kalau seandainya kini awak pulang ke negari surang-surang, setiap negari bisa melahirkan peraturan itu. Hidupkan balik pagar negari yang mengawal peraturan negari tadi, konsisten, dibuat sistemnya dengan baik, lo kebertahan kemaksiatan tak mungkin. Dahulu mah tak bisa landeh model kini orang kawa. Dulu, amo masih ingat, mungkin kecil orang bernostalgia. Dahulu kalau ada
anak muda nan masuk ke kampung nan ndak tahu dari mana, kalau lah lewat pukul 9 di rumah anak gadi di kampung awak, nan pemuda lah pandai bertanya tu, awak sia apa hubungan di orang rumah kau? Oh, kalau ketahuan, kalau dulu kan ndak berpacaran namanya baintayan namanya. Oh, orang baintayan kecil pemuda. Kami ndak menagan doh. Cuma tolong celik-celik lah yo. Dia bantu lurah dak berbatu dan bantu ijo dak bersagah. Layan dulu kami nan orang jadi bola lalu satu hari lah pukul barang. Nah, kalau diulang jo nang ketibo, tu batu-batu ketek lah lantiang-lantiang saya ketek tok rumah kadang tu. Itu dahulu saraso samalu. Karena paga negari tagah. Pemuda merasa bertanggung jawab. Nah, semangat itu sebenarnya bisa dibangkitkan balik dengan konsep banagari. Bukan pulang ke negari. Dan pulang ke negari itu rantau salah. Nah, dan awak di kampung kau tumbuhkan banagari. Awak memiliki rasa bapunyu je negari itu. Jadi, kalau negari dibuat orang sebagai tempat maksiat, rasa kanai coreng kaniang awak sadonya. Kalau lai tercoreng di punggung, lai kan lempok di baju. Tapi di kaniang kama agak disuruhkan. Nah, kalau semangat itu tumbuh balik, kamu yakin itu memiliki antibodi namanya terhadap kemaksiatan. Tapi kalau awak anggap lalu saja, awak suruhkan polisi, bara orang polisi, Satpol PP, bara anggotanya, dah katakan mendo. Nah, tentu kalau lalai awak akan menunggu la qadarullah sesuatu yang indah awak inginkan nanti. Demikian, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan apresiasi saja untuk Rasulullah. Baik, Bapak yang kami hormati, sesuai yang kami sampaikan di awal tadi, kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk awal kita buka video pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama Ambo Endigen bagi negara lupa. Kalau nanti kalau kuliah Datuk Sinarado itu suku dari dari Pegunungan Selatan. Kalau kami simak dari paparan dari ketua Bapak Budi Negara menjadi prihatin menggodam kami nasional. Sehingga pertanyaannya itu yang kadang-kadang apa dan hilang di kampung awal. Begitulah hebat. Kalau apa yang hilang, siapa yang menghilangkan? Jadi kalau menurut pandangan aku, Pak, dulu ketika kami ketek-ketek, alun-alun yang memberikan kelurahan, tapi dan godam di situ namanya Pak Wali Negari juga dorong aman kampung, Pak, aman. Tapi karena sesuai dengan perkembangan zaman, lahirlah beberapa kelurahan. Hilangnya jabatan yang paling tinggi di tengah kampung itu Wali Negara. Jadi pertanyaan Bapak dari duduk dari Kota Dewan Sumatera Barat, sekaligus Bapak Ketua ini, kami dari bawah bisa tak dilahirkan dari Bapak, dibentuk yang namanya Wali Negara.
Bukan itu di kota Pak. Dari kabupaten lah ada Pak Wali Negari. Tapi Wali Negari yang di kelurahan Pak. Dulu Wali Negari saya juga ngerti Pak. Aman, akui. Kami kalau malah susah kesalahan, kami gaduh itu ke Pak Wali Negari menghidupkan. Ini kepada dikatakan anak waktu Pak, dijual ke mana kalau anak tidak. Jadi bisa nggak Pak dibangun kembali sistem yang lama itu? Jadi kalau umpamanya negara A dengan negara B dengan negara C segala macam, berarti cukup bagi negara itu yang berhubungan. Kalau antar itu akan diharapkan Allah Allah. Tapi kalau negara ini bisa urusan kedua ke dalam. Mungkin gambaran dari Ambo pribadi Pak untuk mengembalikan sistem yang lama itu. Kalau wajib menghidupkan baik. Mana itu dari Ambo Pak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti Bapak pertanyaan yang kedua. Ya, ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Biar. Ini pertanyaan gua mungkin langsung dari pola yang kepakai. Taruhnya pola itu kan kalau kita tengok ini cara kadang itu namanya pas anak karena aturan positif negara itu seolah alam jom paham saudara THP betul. Dulu dalam agama itu kan cara mendidik anakku kamu yang dia tahu di sekolah saya umur 10 tahun tidak saya lucu ini sekolah lucu mana gitu yang terjadi sedang lucu mana aku kawan pokoknya itu bagian badan kan ini kok susah dan kadang-kadang banyak aturan yang negara itu lawan ada. Ini barangkali dia tahu mungkin banyak studi yang berkembang. Jadi barangkali solusinya sudah dua itu. Ini aku baca kami satu orang berbiasa. Ini barangkali itu pasti Assalamualaikum. Baik, untuk pertanyaan kedua. 2 sudah. Baik, pas pertanyaan dulu, mohon izin Bu ya. Ya. Pertanyaan dari kita itu Simpatio Delo dari Bengkulu Selatan. Apa yang hilang di kampung kita? Siapa yang menghilangkan? Dan juga apakah bisa dibangun sistem lama yang ada pada nagari diterapkan di kelurahan? Dan itu adalah bagaimana pola mendidik anak dimenangkan sesuai dengan aturan yang ada pada saat ini, karena banyak aturan yang ada pada negara banyak bertentangan dengan adat juga. Baik. Ambo pernah berdialog dengan Pak Kemawan terkait dengan tentang undang-undang desa. Apa yang bermasalah? Sebenarnya awak tersorong. Dalam undang-undang desa itu sebenarnya tidak terhalang awak tetap bernegari. Tetapi ada persoalan yang mendasar. Apa itu? Awak menjadikan pimpinan, apakah disebut wali negari, nanti disebut kepala desa, disebut lurah, berbagai macam. Cie masalah awak. Awak jadikan pimpinan negari awak, desa dan kelurahan awak itu sebagai struktur paling bawah dari sistem pemerintahan struktural formal.
yang menerima gaji. Itu masalahnya. Ya anak dia kih namo lah, nyo di SK kan dari ateh. Narimo itu, mamak ko ngece, nyo punya atasan. Pali negari wak dulu ndak bawahan camat kamu. Kalau kini, kan ada pek gawiknya tuh. Maka dirubah, maka dirubah. Kalau status tetap itu. Makanya, kalau ambo mungkin agak ekstrim cara pikir. Negari itu otonom sebenarnya. Dahulu Belanda saja tak berani mengikut campur jurusan negari itu. Belanda ya penjajah dulu. Tak berani mereka ikut campur. Mereka hormati kewenangan kalau negari wali negari. Nah, kemudian awak mendudukkannya menjadi struktur paling bawah. Nah, nyo menjadi pejabat di bawah camat, dia tentu ketika nyolah dalam struktur itu dia harus menjalankan tugasnya karena perintah ala wali negari. Maka itu ada bisa mengenal itu. Nah, siapa membuatnya serupa itu? Awak bernegari. Padahal undang-undang tidak sampai ke situ sebenarnya. Aman kok serupa itu? Karena awak lah berorientasi bara bantuan masuk, bara ikut masuk, berbagai macam. Nah, jadi kalau awak mengarah ke situ, kesamo saja ala kenamonyo, kalau statusnya itu. Tetapi apakah itu menjadi faktor penyebab utama? Nah, sebenarnya dua pertanyaanku menyambung. Entaro ba'a cara mendidik ba mangkok kini ndak masin mulut dinik mama ndak alo babakeh do pituah ulama leh. Kadang-kadang tajawuh wana awak melangkah di pakaruan lo. Sedangkan guru saja di kaduan orang kini. Perbaikan terhadap akhlak moral sebenarnya tidak bertumpu ke institusi formal. Itu yang perlu awak pahami. Institusi formal serupa lembaga pendidikan SD terus sampai KT itu bukan pilar utama di dalam membentuk kepribadian seseorang apalagi anak. Bukan itu yang menjadi pilar utama. Jadi keliru awak ketika menumpukan perbaikan akhlak generasi muda kepada sekolah. Apalagi dengan beban guru kini yang tidak tanggung-tanggung setelah sertifikasi. Tidak sempat gaya memperhatikan aspek lain. Aduh, kok jam mengajar lah cukup itu hantu berbagai macam. Itu sen. Ditambah lo tantangan HAM tadi. Lecamel lo menegur, nyo pelapis. Sebenarnya kan menjadi-jadi. Ibarat mata bertanam kan nyo seraan saja dan tumbuh jadi padi. Alhamdulillah tidak jadi 1000 saja. Pada itulah kini yang terjadi. Nah tetapi kalau bagi ambo itu tidak terlalu mengkhawatirkan. So, pondasi utama membentuk kepribadian seseorang itu tumbuh di keluarga dan kaum. Jadi ranah awal dan harus dibenahi di ranah Minang itu sebenarnya adalah pada keluarga dan suku. Itu masalah yang mendasar. Cuma persoalannya sampai di mana penataan terhadap keluarga itu makanya dahulu ketika ambo awal memikul jabatan ketua MUI Sumber baru saja dikukuhkan oleh MUI Pusat waktu itu pengukuhannya 2006 balik. Kemudian di Hotel Flamingo Padang Panjang Pesuo juga Gubernur Pak Irwan waktu itu meminta agar sesegera mungkin dilahirkan aturan untuk membina kehidupan berumah tangga supaya siap sebagai tempat madrasah pertama membentuk kepribadian anak. Pertama sekali itu datang pagi-pagi. Nah, lahirlah perda itu. Nah, tapi sayang awak aku kan
model itu. Kalau lah ada aturan tu dikamen di satu instansi. Nah instansi ko tak nak mampu orang satu tu. Apalagi kalau ada lo pitinya di sini. Lanyo puluang sesurang. Padahal orang belum tentu kau minta piti lah tu. Itu persoalan. Nah lahir perda tadi itu. Nah MUI dah ada diajak bayo lah tu. Kabar saya tak dapat kami lah tu. Nah dipunta sesurang. Dijalankan. Nah padahal awak berharap partisipasi masyarakat, nenek mama, alim ulama, bundok kandung tu aktif. Nah itu sebenarnya bisa dijapui balik dan tercici. Coba awak pereso balik perda ketahanan keluarga awak tu. Bisa. Tetapi dengan kesadaran, ia betul-betul melibatkan. Nah komponen paling bawah adalah komponennya rumah tangga dan suku. Jadi kalau kami melok generasi muda aku bertumbuh kedua tadi, yaitu pendidikan keluarga dan pendidikan berbasis kaum. Itulah. Nah, tetapi tentu itu teori. Bagaimana implementasinya? Setiap gerakan pasti ada siapa yang akan menjalankan. Nah, maka bisa diansur balik. Yang pertama adalah mempersiapkan rumah tangga yang akan dibangun oleh generasi muda. Nah, salah satu model di Bukit Tinggi ada namanya gerakan sekolah keluarga. Sekolah berpuluh tahun kok. Walaupun dulu pernah agak redup sebentar, tapi kini aktif balik. Tambah memberikan arahan kepada seluruh setiap angkatan. Itulah barat atau banyaknya mungkinlah sampailah 500-an lebih itu keluarga di sekolah itu nan lah berkeluarga tu. Nah tentu menyasar nanti kepada nan alun berkeluarga atau anak-anak yang sudah siap berkeluarga. Itu dibenahi balik. Nah dengan itu mereka punya wawasan, punya keilmuan untuk membentuk keluarga yang baik. Nah mereka lah garda yang boleh dikatakan benteng dari berbagai macam yang akan merusak ini. Nah itu harus bertahap, harus serius menjalankannya. Nah itu kalau diturunkan ke negari dan kaum bisa. Kamu mendengar sebagian kaum dan termasuk juga di kampung lah ada mulai hidup balik pengajian suku. Cuma cik saya nak bawa kritisi pengajian suku kok dari rumah ke rumah. Padahal suku kok semestinya bersurau. Kan ada kan? Di Minangkabau kan ada 3 surau. Ada surau Gadang, surau Negari, ada surau suku, dan ada surau Buya. Ya, ada 3 sebenarnya surau di ranah Minang. Nah mestinya dengan mulainya ada kajian-kajian kaum tadi, pengajian-pengajian di suku, hidup balik surau suku. Nah hidup balik surau suku kok terbuka kembali tantangan kepada malin setiap suku untuk memberdayakan diri. Karena ndak seketik pula malin ko ndak patut lo menyandang gala malin. Galanya malin, galanya pakir. Orang azannya sampai betul domino je lepas boleh. Nah, tapi dengan hidupnya kembali terbuka tantangan itu. Itu tak mungkin lagi karena lah madok mata orang kini. Tapi kalau wak tutup itu akan berjalan seperti itu. Nah kemudian kalau sudah terbentuk yang seperti itu, maka setiap keluarga akan memiliki rasa tanggung jawab. Nah disitulah ditanamkan nilai-nilai tadi. Nilai-nilai syarat mengatur adik memakai. Jadi indah ditanamkan di dalam acara seremonial. Awak kan assalamualaikum anak kemenakan dituduh indak baradek ketikanya kabaralek. Tak terturut nampatut dia ndak tersapo nampatut dia tu kan berang. Lai baradek angkon. Assalamualaikum lai ko diajarnya baradek. Jangan ajarnya. Termasuk kini orang heboh. Ko kemampuan pemangku adat rendah. Karena cakap tu. Apa kecian?
Lima wadah untuk meningkatkan kemampuan. Toh nenek mamak nan kini, kalau awak jujur saja ngecian, lai ko ado kemenakan awak nan yo awak kader sebenarnya mampu. Kalau awak lah mulai uzur nanti. Kok misalnya hidup berkerilan ke awak lah gaya awak apa rasul nak kesandang dua tugas ni mama awak saralah kena mudo. Lai ado nan sanggup nak memikul dia nak kemenakan awak. Lah beralamunya awak didik. Nah, kasih akan disarahkan. Oh itu kan karajo mandesoko, menukan non rumah gadang. Mandesoko karajo kini tikulat tanduk lima mas, retunya main TikTok kadang. Lagi kepandainya main bau, nak kemenakan tadi, cucu-cucunya di rumah gadang. Nah jadi iku adonan tak berjalan. Tu makanya mau kecek kan. Baradai di awak di Minangkabau kini ko baralik. Itu nan hadirnya. Bukan memakai nilai. Dan nilai tarapeh cik-cik. Nilai malu. Celilah produksi Minangkabau. Abo kalau ikut mau mencelik-celik media sosial apa malu adanya. Bacarut bungkang mudah saja orang kini. Orang awak menceritakan kerajonya jo lakinya di dalam kamar. Nyeriton di dalam media sosial mudah sekini. Ana hilang malu. Itu produksi itu. Padahal produksi Minangkabau go jangan ka joget besi antak di muka awak. Pituahnya jalannya seganjur lalai. Jangan maju suruh nancan. Tetapi kelembutannya batu-batu. Malunya tu samui tapi jak nak mati gitu. Tapi jangan diago-ago. Kalau prinsipnya nang kanai, alu tetaruang patah tigurnya. Nah begitu orang Minang menyimbolkan. Tapi di mana tu tempat pendidikan tadi? Keluarga, rumah tangga, kaum, suku. Jadi harus dibalikkan balik. Dan itu tanggung jawab, indah hanya tanggung jawab diadai saja tu. Itu tanggung jawab syarak. Bakok mau kecet tanggung jawab syarak. Aku datuk kan cok mendengarkan pengajian. Salah satu hadis dan cok terdengar doa kalau lah urusan mendidik anak kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak nan lahir dilahirkan di atas fitrah. Kemudian itu kelanjutan hadis tadi fa abawahu maka kedua orang tuanya bukan gurunya. Fa abawah kedua orang tuanya lah yuhawwidanihi menjadikan dia Yahudi au yunassiranihi menjadikan Nasrani au yumajjisanihi atau menjadikan Majusi. Artinya tanggung jawab kok ada di pundak orang tua. Itu makanya mau kecekkan bukan sekolah nan pilar utama adalah rumah tangga. Nah di Minangkabau beruntung rumah tangga kok diperkokoh oleh apa? Oleh kaum, oleh suku. Itu makanya konsep rumah tangga di Minangkabau jangan dikecekkan bertentangan antara syarak dengan adat. Sebab masing-masing lah punya perannya. Cuma orang tidak paham saja orang kadang-kadang indak mendudukkan di tempatnya. Kadang dikecen, oh kok bapak bakal biar. Tidak, awak nan harus memandu lah itu. Makanya buat cok tidak setuju dengan nenek mama yang terkadang terlalu jauh masuk ke rumah tangga kini. Di dalam hidup berumah tangga kini, pada tua, lah harus dipakaikan sekali gadang, sekali tepen beralih. Tak bisa model dulu lagi. Kini kan ada aja mama nama kare. Ada yang kalau itu menentuang dan tak naik ke rumah anda beralih. Tak usah perangai serupa itu lagi. Itu tak ditampik dulu yuk. Kemakan seperintah mama. Baku itu. Belanjonya dari mama dulu. Mama pada yang tabah dulu. Nah. Tapi mama dahulu pada yang tabah kan ada modalnya. Anak dipangku juara tu pencarian. Kemenakan dibimbing. Atau besako. Ini atau besako na hilang. Akhirnya bukan mama nan di atas tangannya kini lagi. Malah minta belanja ke kemenakan bagai. Nah hal seperti itu lah harus wak fahami kok keadaan lah berubah. Nah karena itu didudukkan balik peran orang Sumando. Tak bisa model serupa dulu Pak Abu di atas tunggu.
sekali yang ingin tibo langsung tabang hambo, ndak bisa serupa itu lagi. Kenapa? Tanggungjawabnya ndak serupa dululah, panuh lah nyo sandang sado nyo lah mendabiah menampuang darah kini nenrang semando awak ko. Nah tentu awak sesuaikan pulo dengan kondisi yang berubah. Kalau dulu baneng kok Abu dia tunggu karena nyo pulang ke rumah awak. Nang semando dulu nyo pulang ke rumah awak. Kalau nyo bini ke kemenakan awak, nyo tinggal di rumah awak. Nyo hidup kadang anak-anaknya dari dato pusaku awak. Kok singkik peruntungannya tadi dicari antara mereka, itu tak kemungkin kemenakan awaknya sudah turun dari rumah itu. Itu makanya Pak Abu dia tunggu, nyo tiba nyo lah nampai. Tapi ketika anak kemenakan awak di bawahnya turun, nyo balian tanah atenamo nyo berdua. Itu tak bisa awak berlakuan kok terjadi apa-apa sultan singkik peruntungan sultan jaka sultan kemenakan ambo mah. Ndak itu sesuai Pak tua adek je. Pak orang semando ko kan Pak Abu tunggu ayo janganlah tinggal je sultan sikon. Nyo jawe kawak jadi mak tapi sertifikat buangkut ya mak dan ambo mah. Jadi tu harus pandai menampakkan diri lagi. Tak namuh adek lamo pesako usang awak karehkan ketika peran itu ndak serupa itu. Nya setiap hukum ada ilat. Nah, jadi itu nambah kecen ditata balik tatanan tu. Kalau indak awak kabagadeguih serupa itu. Nah, itu nambah kecen tadi lah saatnya awak berani mengevaluasi tatanan. Nah, tapi kan sebagian awak tersinggung. Ndak ada yang dirubah-rubah. Bukan ada yang boleh berubah dan tidak. Kalau sadonya ndak boleh berubah, tu awak punya buik ko ada nama buah sentak pakai. Nah, dengan itu peran tadi lah harus dijalankan. Nah, bapak lah punya tanggung jawab penuh. Nah, mama mengalai. Nah, awak balikkan ke pitu alamu. Siang nangka mencalik-cali, malam nangka mendengar-dengar. Nah, awak bawakan kan itu konsep umum. Nah, di konsep umum awak dah melanggar. Nah, bawa menyusun itu balik. Dan kalau peran mama dan peran keluarga kolah menyatu dalam suatu sikap, tapagalah keluarga. Nah, ham tadi kan itu ceritanya. Betul. Nah, tuh. Hamiko kadang mengaduh. Kalau dulu ndak ada cerita-cerita ham. Kini seketik saja ham. Ambo cok bercerita ustaz ambo dulu ketika sanawiyah. Ambo sekolah di madrasah sanawiyah Muhammadiyah Penyakalan. Ustaz ambo Ustaz Idrus Ahmad namanya. Kami Kuliatul Mubalighin Padang Panjang. Beliau lah yang pertama sekali mengenalkan bahasa Arab kamu. Nah, dan mengenalkan pelajaran agama kamu. Nah, beliau tu mamak dek kalau mungkin Datuk kini agak acok tadanga nama beliau dulu beliau mengkritik presiden tentang kebijakan luar negeri ada Dino Pati Jalal namanya. Mamak Pak Dino tu. Nah, beliau kalau berang ke kami dek karena dan sekolah tu orang kampung tu sado itu indak nama kami diimbaunya le tu. Nama apa kami diimbau sadonya. Pang sanuan, pang sanu ya. Pang sanu kan. Sudah pangan di loh. Itu mengecek tu. Aku cek kapang tu lah. Pada ketujuh je kan. Nah, apang tu lah bodoh dulu tu. Angka bodoh loh. Sampai kapak tu tu. Galak siapanya. Pak Mada tu berang kau start. Itu sih. Nah. Pada itu tu. Acok kini unit tuan. Nah. Itu model itu dulu. Mau ingat mana? Ayo lawan-lawan kalian. Sambang meko sanjo jalih dia tengok ke pos. Nah. Cek kambang na, mang sanu kan. Tahu sadonya tu. Beliau sabui itu. Begitu beliau. Tetapi kenapa? Nah. Jadi hamko sebenarnya kan tergantung awak. Awak memakainya bisa. Tetapi dulu ada kesadaran di dalam keluarga bahwa pendidikan dan pendidik itu dia harus diberi ruang untuk mendidik anak-anak. Jadi tidak ada yang tersinggung. Nah kini kerindah di tengah keluarga pendidikan tidak berjalan sehingga akhirnya peran yang di luar itu dianggap
kadang-kadang hanya sebagai apa? Sebagai orang upahan. Itu masalahnya. Jadi harus mindset awak dan dirubah kini. Guru anggap nyo bekerja karena jaso. Kanlah digaji. Menganak mau nyo tuan. Nah itu cara. Jadi ikut tergantung jo mindset awak. Itu yang pertama dulu. Anak dirubah cara berpikir awak. Bukannya guru saja. Maaf saja. Para ustadz pun sebagian awak pandangannya penerima jasa. Diundang berceramah di hari tertentu. Sudah hanya selesai ceramah di saleh amplop. Saya tak keceng kayaknya pulang lagi. Ya itu saya tak. Nang kaji bacanya kaji. Nang perangai awak bacanya awak. Itu nan berkembang. Nah kini awak merombak itu. Ulama pai berceramah bukan untuk mencari amplop. Walaupun ada nomor itu, tapi merasa tak banyak. Nah, karena amanah keilmuan. Kadang nyo hadapi berbagai cacian makian untuk mengingatkan awak. Dipikir-pikir awak aun tuangnya. Amo dicaci maki orang berbagai macam. Ketika mengambil kebijakan itu. Tapi orang yang mencaci maki itu lupa. Sesudah disampaikan dengan Gusti Rizal mereka ala bon tu inyo. Dak dola bon bodoh. Kok kalau ada kini nak mendengar ceramah buat dolan tersinggung ala bon bo. Tak ada. Nah jadi karena itu harus bisa menempatkan guru sebagai apa? Ikut di mana nilai itu ditanamkan tetap di rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, HAM tu bisa awak batasi dengan aturan awak dulu. Kalau disepakati di negari, bahwa ada hak bersama untuk saling mendidik, mengingatkan bahwa di negari itu sesuai dengan adat selingkah negari kami, melacui anak dengan rotan ditampik dan patut dilacui itu bukanlah suatu kesalahan dan kami menerima itu sebagai teguran dalam anak kami. Kalau dibuat, masalahnya adat yang akan habis dibicara. Itu masalahnya kini kok. Habis dikecek. Kadang pitua lain-lain. Kalau wak buat menjadi suatu tetanan bagaimana aturan di negari, maka ham-ham tadi duduk nanti kepada komunal masyarakat itu. Kalau masyarakat itulah menganggap bahwa melacui anak, ambo, nenek ambo nan jadi guru ngaji ambo. Malin setigalah beliau, pakai setigalah beliau. Karena lacui je ambonya. Pernah je malah son tapak ambo rotan di kabel. Tetapi tidak ada. Kenapa? Karena negari sepakat ketika itu bahwa itu adalah bentuk pendidikan. Nah, kini lagi ada rumusan dewa di negari. Kalau terjadi hal seperti kau masih dalam ranah mendidik anak. Kecuali kau nyanyi anak tu lain saja. Tapi sekedar melecut. Kadang amukan sekolah di MAPK dulu. Madrasah Aliyah Program Khusus Padang Panjang. Di situ ketat. Karena di situ anak-anak dari 7 provinsi bergabung. Nah, wajib berbahasa Arab. Kepala sekolah mo Bapak Dr. Andus Suhaimi Tahir. Nah, beliau tegas mana. Yang pernah jadi tentara tu. Nanti jadi kami tak boleh berbicara selain bahasa Arab dan bahasa Inggris di asrama. Nah, beliau kalau jalan taruh di saku beliau ko ada guntiang tarikh. Di setiap tadanga ada dalam bahasa Indonesia, anak-anak Aceh sama Aceh bahasa Aceh, nanti orang Palembang sama Palembang bahasa Palembang, ta'al. Tak ada tanya nilai itulah tadanga dia bilang, ta'al. Guntiang rambut. Suatu kali ada kawan ambo mengecek bahasa daerahnya, kebetulan sedang gotong royong mengguntiang bonsai. Dia panggil, ta'al. Preso saku beliau. Rupa tak tahu guntiang tadi dah. Dia anak tadi ada guntiang bonsai lah. Guntiang bonsai dia ambil untuk penguntiang rambut ini. Nah, tak ada surang Allah jangan apa. Kenapa? Karena ada kesepakatan. Selama itu sifatnya masih dalam ranah mendidik, itu pendidikan. Nah, kini bisa tak negari-negari itu? Kan kini negari itulah banyak perangkatnya. Wali negari, ada Badan Pemusatan Negari, BPN, ada KAN, berbagai macam. Nah, anggarannya kan ada masing-masing tu. Nah, kira-kira berapa produk nampal yang dia pun dulu adalah manangka menjadi barih nangka diturut di dalam negari. Nah, kalau hal itu dilahirkan, maka HAM tadi tidak akan bisa masuk. Wah, jelaskan
Kalau dalam ranah iko, kalau masuk dalam pelanggaran. Nah jadi rasanya karena negari iko adalah struktur pemerintahan awak dahulu itu nan wak warisi dahulu banagari nagari bampe suku itu bukan struktur baru nan dibuat di negara, itu struktur nalah dilahirkan. Jadi kalau tadi mau kecian bahwa ada limo keistimewaan Minangkabau, saya tidak sempat menjalian sadonyo. Nah, salah satu dari nan limo itu adalah sistem kepemimpinan. Jadi limo tadi adalah prinsip nilai ABSSBK, itu keistimewaan awak. Yang kedua kekerabatan awak, tadi lambo singguang, kekerabatan awak berkaum, bersuku, juga nasab, bukan materialis, bukan matrilineal. Tidak lo berlaku matriarkat dewa dah. Oh, tidak dulu matriarkat pedusi dan berkuasa. Kan ada orang mengecian. Harta pusako tinggi kau punya pedusi. Tidak ada punya pedusi. Harta pusako tinggi kau punya kaum. Pedusi memacik kuncinya yo. Karena nyo nan tinggal di rumah. Laki-laki dulu merantau. Dititipkan ke nyo. Makanya umum puluh alung bunian. Memacik kunci pintu pusako yo. Di tangan mande sokolah. Pintu kunci pintu lumbuang padinan tigo itu bukannya pemilik tapi memegang amanah umum puru alung bunian. Nah jadi sistem kepemimpinan, sistem kekerabatan awak apa? Kekerabatan awak banasab ke bapak, basuku ke ibu. Kemudian kepemimpinan awak ada lembaga awak walaupun tak sadonya tagak gini. Awak nan terkenal lembaga ada banyak. Ada organisasi, itu organisasi ada itu. Cepat buatan yang baru dibuat ke petang wah. Tapi awak punya lembaga, ada lembaga rajo. Lembaga rajo punya apa dah? Ada nanti ada kota piliang, ada bodi ciniago. Kota piliang punya apa dah? Punya pula yang langgam nan tujuan. Nan bodi ciniago pulau lu buat nan tujuh. Nah jadi lu buat nan tiga, Tanjung nampe ada adanya. Nah kemudian sampai ke bawah ada lo negari. Negari nanti paling bawah lembaganya adalah lembaga kaum. Karena negari bampe suku itu lembaga, itu struktur kepemimpinan Minangkabau. Dan kalau dikaji oleh orang itu lebih maju dibandingkan anak tersusun di Yunani dan Romawi. Lebih dulu awak. Nah, tapi sayang ranji lembaga itu kadang tidak diapuangkan. Padahal itu bagus. Itu keistimewaan awak, kepemimpinan. Dan kampe apa? Kepemilikan. Awak punya arato nalah dibuat dahulu diberi batih bintalak dan sebagainya. Nah itu ada arato pusako tinggi. Arato pusako tinggi dapat dari dua macam, dari meneruko kemudian dari paragian atau dipotongkan oleh raja yang berkuasa. Kemudian ada arato pusako rendah dan lagi kemudian nambah milik. Awak punya dua. Dan dua ko dak ada bertentangan jo syarak salamo lain mengikuti garis syarak. Kemudian yang terakhir, yang kelima baru kearifan dalam sikap dan perilaku sesuai dengan rasa jo pareso di dalam nilai-nilai akhlak Islami. Nah itu lima tu keistimewaan awak. Nah kalau diduitkan kau balik menjadi adik selingkah negari awak, dijabarkan di dalam proses, nah HAM dan berbagai macam tidak akan mudah untuk intervensi kepada keputusan-keputusan awak. Nah, sampai di mawak namu melangkah di situ. Kalau MUI dululah menawarkan diri mak tua. Cuma ndak namu kami jauh bana. Kalau jauh bana ku ada lo nan bab suara di belakang lah dirancah lo sarah orang de ulama do kan ada lo kini. Nah, makonyo bo berharap itu ba'a dipunco de nenek mama. Nah, kami bisa menguekkan menambah berbagi wawasan dan menambah kalau ada yang kurang. Nah itu sebenarnya. Jadi ada langkah-langkahnya teman-teman. Cuma sampai di mana langkah-langkah itu awak tampuh. Tentu kalau ndak awak mulai berjalan itu kan di sinan-sinan juga itu. Nah itu kira-kira catatan nambah dari dua pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa sama-sama awak pahami. Terima kasih. Baik, Prokurator dari Mama. Pertanyaan selanjutnya.
lain. Ada aja. Sudah asar ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya aku ingin bertanya ke Buya, sesuai yang Buya sampaikan tadi, memang itulah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ini Buya, terutama di dalam kaum kami di suku Melayu, di Kampung Lambo, di Nagari Batu Payung. Siapa lah beliau? Kini kan banyak kita cari Siapa? ada 2 kasus sengketa tanah rakyat kemarin yang kita lihat, terdapat satu di Nagari Batu Payung, yang kedua kemarin ini di Nagari Sungai Kemuyan. Dan itu kalau dalam analisa kita itu peran nenek mamanya kurang terhadap anak kemenakan ini. Terutama yang kami rasakan di dalam kaum kami sendiri, itu kini yang diangkat atau tercatat di kantor wali nagari, itu mama itu berpangkat jenderal. Tapi kondisinya beliau ini setelah dikonfirmasi oleh anak kemenakan, beliau tidak mau melepaskan gelar beliau, memberikan ke anak kemenakan siapa yang harus diangkatkan untuk didahulukan selangkah. Dan beliau tidak juga namun mendatangi anak kemenakan. Jadi kami seakan-akan kehilangan induk atau kehilangan pegangan. Ketika akan merane anak kemenakan beliau, sehingga menunjuk-nunjuk saja oleh tolong tolong diurus sore-sore ke ketua wali nagari cik. Jadi pai mengurus sore-sore ke ketua wali nagari, seakan-akan kami siapa yang mengurusnya yang menandatangani langsung ya, menjadikan diri sendiri sebagai mama. Jadi dengan kondisi seperti itu, kira-kira yang bisa kami lakukan ya. Terima kasih Buya atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak. Kalah dulu. Namo Fuadi Hakim Buya. Galah. Kalau Mama Datuk Palito Alam. Kalau aku ini ada di Bani Galah. Terima kasih Buya. Baik, Ambo juga Melayu. Galah Ambo Datuk Lima Bahasa itu bukan galah Melayu, galah sepanjang. Karena sesuai aja pertanyaan beliau tadi, sebenarnya galah dan bisa Ambo sandang tuh dari Melayu, penyakalan kubuang 3 balik adalah Rajo bilang, Rajo Labiah, ya, Rajo Gandam, sebab galah Melayu biasanya berajo-rajo. Pengulu kami adalah Raja Sempono. Sebenarnya kalau orang Melayu tidak perlu berdatu sebenarnya. Cukup dengan kalau ditambah biasanya pakai yang tuan dengan kojo, yang tuan Raja Sempono, yang tuan Raja Gandam, yang tuan Raja Labiah. Tapi dek karena lah tiba di kubuang 3 balik jadi Datuk Raja Sempono, Datuk Raja Gunung dan jadi manti. Nah, jadi mana kau Ambo nak namuh membawa galah Melayu? Galah itu kan bukan sekadar namo, sekadar panggilan. Dan kadimbaukan dialek yang rami. Dan kesorakan lubuh nang galang, lebuh nang gadang. Tidak sekadar itu.
dan bukan pula sebagai simbol darah biru awak. Ada kuno darah kini dia muang mahajan tua ada. Bo kalau ditarik garis darah bo, kalau kecek bundorodah, kalau beralik orang di Pagaruyung nan naik dari penyakalan untuk balik ke Bali Janggo surang Raja Sempono saja. Berarti kan ada darah di situ. Tapi apa gunanya itu? Nah, di ketika mau jadi ketua MUI, waktu itu ketua LKAM adalah Mak Tuk Suti, Raja Mulu. Nah, kecek beliau, ya, agak ganji rasanya ketua MUI indak bergalak. Ketua MUI itu kan membawa dua adik Josara di tangannya. Itu banan cak mak tu. Bergalak je lah bu ya. Ambo lah bergalak dulu ketika kamu nikah. Allah ambo bagindo rajo. Nah, tu endak itu doh nan duduk benalah. Akhirnya dek kerana nasihat beliau ialah Pak Danga ke kampung. Kecek mama. Bagindo Rajo tu datuk dulu tu biar. Datuk Bagindo Rajo. Kalau tidak, boleh dia buaya anak lain. Ada Rajo Gadiang, buaya anak mambo itu. Atau Rajo Bilang, atau Rajo Labiah, atau Rajo Gandam. Tapi terfikir ambo, kalau ambo menyandang itu, tentu ambo dalam waktu nan tak bisa ambo manggil yang tentu harus hadir ambo nak kemenakan harus ambo selesaikan. Tentu yo ya. Nah, kalau itu nak talok demo urusan Sumatera Barat datang uang banyak anu. Tu sebentar lo mau kamu urus koma lo ketekamian. Amuh gala dibawa karajo ndak tersandang. Barik doso je nanti itu di hadapan Allah. Dia lah ndak satu ambo itu. Nah, ketika ndak satu memutuskan karena gala Melayu kalau ambo sandang membau tanggung jawab di dalamnya. Nah, tapi kecek mati suti bagala aja ndaknya. Mengecek lah bapak. Abak ambo sila gala bako. Gala bako kan ndak membawa manik apa-apa tu. Tu gala kebesaran. Boleh pak? Boleh. Nah, bako boleh. Tu contoh dan sudah di negara awak. Pengulu sepanjang dahulu membawa gala Melayu. Apaknya orang Melayu, nyebawalah gala Melayu. Padahalnya jadi pengulu jabatannya di sepanjang Datuk Raja Nangkayo. Sampai mati beliau. Cuma galanan itu kan tak bisa turun ke kemenakan. Tapi semua hidup. Nah, akan ada contoh yang bisa cari. Nah, jadilah dengan itu abah ambo, bapak ambo sebenarnya secara asal keturunan beliau tidaklah orang asli Penyakalan. Emak pun orang Penyakalan. Tapi beliau turun dari Sirukam. Di Sirukam tu beliau Melayu juga sebenarnya. Panai. Nah, kalau beliau bawa galanan dan sandang, kalau di Sirukamnya Raja Magek. Karena semua gala Melayu juga. Ambo selah gala Raja Magek. Atau dia minta ke kemenakan dengan Sirukam. Tadangalah ada orang sepanjang. Karena beliau lah tiga generasi di Penyakalan. Kecik pengulu orang sepanjang. Ndak elok dia tu mak. Di Penyakalan mamak lah kami tuan puluh. Mak japui bana gala buya kateh ala rasonyo dek kami. Yalah kami berapek lah mereka termasuk orang empek jenisnya disepakatilah bahkan ada hitam di atas putih buya kami kandangkan gala pengulu kami nan teripek dahulu. Itulah Datuk paling mau basah. Nah, itulah yang mau bawa. Nah, anan ingin mau sampaikan. Awak ko sebenarnya harus ada rasa tanggung jawab. Gala nawak sandang tu bukan prestisi. Apa nawak dapat? Kau ni bertanya awak kan mau tahu awak sama awak kau mak tu. Kalau sawah kadang-kadang pengulu yo lai berjalan juga ni lai. Hilang kan? Mana dapat gaji mak tu je kau. Kan dah ada tu. Nah kini anak kini pegadang kini kau dengan awak menyadang gala kau kah? Awak pacik pengulu, awak pacik manti, awak pacik gala malin, awak pacik gala lu kadang. Apa nak dapat?
Ndak ada prestise. Nah berarti nan awak sandang kau tanggung jawab. Kalau yo tanggung jawab ndak teka kok mengabarabui, itu nan jadi tanda tanya mbok ni. Ngabarabui. Nah ambo raso iko bisa diselesaikan di negari. Di balai. Itu buatlah aturan adik selingkah negari nan menyandang jabatan bukan hanya sekedar gala kehormatan nan menjabat orang ampe jinih bersyarat iyo tinggal di kampung. Bisa tak buat mereka itu? Kalau sepakai badak bisa. So tugasnya apa? Siang hari ke mencaliak-caliai. Kok malam hari ke mendengar-dengai. Nah mungkin dia WA group saya mendengarnya. Nah berarti tidak terjalankan. Kalau kayu juga kan dia agih solusi. Itu bapanungke lah di kampung. Tapi dia agih kewenangannya kok pasan yo ndak berturuti dah. Kok pitaruh yo ndak baunyian. Tapi nanado penungke kok sekadar tungke talatak saja. Itu yang masalah. Akhirnya ndak ada biang nan tabu deknya, ndak ada gantiang nan putih deknya. Cialah jo. Nyo harus jo bergantung jo kaiko. Nah, urusan ni duit kadang indak bisa menunggu awak selesai rapek. Itu masalah. Jadi bisakah selesai? Bisa. Salamu negari tadi membuat itu kan tak adek nan sebatang panjang nan serupa itu. Itu adek selingkah negari. Sia itu walaupun tagak pengulu sakato kaum betul. Tetapi kaum bisa saja membuat kesepakatan. Sia nang kemenyandang berdasarkan kesepakatan negari bampek suku di kerapatan adik negari na menyandang jabatan. So kenapa? Kalau nenek mama indak menurut ilai alik nan taga. Indaknya tampuh le jalanan pasar. Indak adonya le jelabuh nan golong. Indak le terjalankan tugas adik. Kamananya kalau dibawakan ke aturan adik nan jale ya. Bari juga lebihnya. So kenapa ngulus itulah patut runtuh. Tidak memenuhi syarat dari itu. So tugasnya menyandang itu untuk untuk menjalankan menjadi tanggung jawab. Kini tidak terjalankan. Nah cuma awak kan tak bisa berkata kudian baik itu saja. Kalau awak nak tagak di naluri, tentu ada kata dahulu yang keditapati. Kalau indak dibuat kata dahulu di dalam musyawarah adik, tentu tidak ada bari yang kediturut. Nah karena itulah kalau abo mencalik kini. Tadi balik awak ke kaji pertama. Kalau iyo adik kok jadi modal di awak, modal sosial namanya, untuk menata balik kehidupan awak, tatanan masyarakat di Sumatera Barat, adik kok harus ditata ulang. Kalau nan sentiang dibilai. Kalau nan kurang ya ditukuk. Kalau nalah baralih diletakkan balik ke jabari juga lebih. Nah ambo mencari peran-peran lembaga dan lembaga adat sebenarnya kasinan nandaknya. Dak eboh dek mencari gala untuk orang saja. Dak eboh dek sebentar magi gala sianu. Kalau jadi pejabat gala. Dak itu banyak yang diurus lego. Nah kalau ambo mencari itu nan harus wak jalankan. Tata ulang balik setiap negari. Dima ko nan bolong nan keritumbok ko. Nah banyak salah satu tadi itu. Kemudian yang kedua, orang tersebut iyo betul ditagakkan dan akan menjadi pengulu itu sebenarnya walaupun dua sistem yang dipakai. Adik itu pilih yang iyo bak kerambi tumbuh di matu. Adik boleh cinago iyo gadang belega. Iyo boleh saja serupa itu. Tapi dua penurunan itu baikkah gadang belega atau kerambi tumbuh di matu, indak boleh mengabaikan persyaratan kepantasan dan kepatutan. Sebab ada yang lebih tinggi dari itu. Apa itu? Yaitu nenek mama yang kemenyandang gala itu harus memenuhi syarat. Syarat-syarat kepenguluan, kepemimpinan itulah ada dalam bari balabihnya. Kalau di dalam adik sebatang panjang, wak sabui harus memakai sifat menampe, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Nah, kemana didudukkan? Walaupun kerambi tumbuh di mata dan tedenya, tapi fatanahnya tidak ada.
Ansa ke jarang ansu kayaknya. Maka menyandangkan kepemimpinan ke itu. Jadi jangan diletakkan nan di bawah wak nai yang kateh. Nah itulah penyebabnya karena wak nak mengajar prestise, iko lai gak maju di kaum awak, tapi tidak tersandang dia tugas itu. Tidak semua orang mampu menyandang tugas-tugas adat. Itulah berjalih saja tu. Makanya mbok tadi mbok kecian mbok cerita kisah mbok dak jam contoh orang dak tersandang dia mbok. Oke itu mbok dak di kampung. Baru mau menyandangnya. Ni kewisa anak kemenakan apa dah mak kau terjadi apa-apa nanti lah yo mbok bulan mungko pulang. Nah sebelum bulan mungko lah mbok. Baca rohnya kan ndak kemungkin saja. Nah, bagaimana aturan-aturan awak nan dulu ada di dalam narasi, di dalam petata petitiah, di dalam mamangan adat, di dalam berbagai macam cerita yang berkembang di tengah sana, kini menjadi catatan dan tertulis. Nah, kabaju keadaan menuntut seperti itu dan jadikan aturan dalam banagari. Nah, kalau itu berlaku, maka akan terkurangi itu. Ambo tidak sekali ko mendapat iko. Ambo pernah diundang memberikan ceramah lah atau tausiah arahan kepada nenek mama yang baru saja dilewakan galanya sanagari. Baranan tinggal ketika ambo kapai lai bara orang nan dilewan patang tu nang kamandanga 20% yang biar. 80 kama ala mandarunya dah tinggal si abunya nya lape kerantau sadonya. Ambo batal kan acara jadi. Enggak usahlah. Bayangkan 80% berangkit kerantau. Dan 20% saja di rumah. Jo penungkiknya. Kok yo lai jadi penungkik dan sebenarnya. Apa akan mengecek jo orang-orang itu. Nah, jadikanlah nampak ada masalahnya. Di mana cacatnya, di mana masalahnya. Masa jo ndak arih awak lai. Nah, tapi awak taruh je menyambut. Meminta sebelum nanyuk. Tapi anyuk je dari. Caranya tu. Mencari sebelum hilang. Bila hilangnya tadi. Jadi kalau kamu mencari hal seperti koko, selama bisa balik awak satu tujuan banagari itu, maka kuncinya tadi kalau mau ngecen banagari itu harus menjadi bahagian mindset yang mendasar dalam pikiran awak. Banagari artinya mendahulukan nilai-nilai bersama dalam hidup banagari dibandingkan dengan yang lain-lain. Nah kalau itu berjalan, itu bisa diminimalisir. Nah mudah-mudahan itu bisalah ansur. Kamu berharap setiap kabupaten atau kota itu adalah negari percontohan dalam menjalankan adat pesan di syarak, tapi yo sesuai dengan yang dituntunkan adat syarak mengatur adat memakai. Terima kasih.